Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Bersama kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian mengagunkan nama Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di bait Allah maupun yang ada di rumah-rumah, terjangkau dengan lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru buat kita. Haleluya. Kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu saja. Haleluya. Hidupku anugerah-Mu
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dicintai Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dan yang dipakai oleh Tuhan. Saya pada saat ini bersukacita sekali, saya bersyukur selaku hamba Allah boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara di tengah-tengah peribadahan pada kali ini. Dan satu berkat yang luar biasa bagi saya, karena pada saat ini saya selaku hamba Allah boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut di dalam doa kebenaran firman Tuhan ini. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang nyata di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan yang oleh karena kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada kami, maka pada saat ini kami boleh beribadah, dan di tengah-tengah peribadahan kami memperoleh kesempatan untuk memuji-muji Tuhan karena segala perbuatannya ajaib bagi kami, teristimewa, yaitu pengampunan dosa, penyelamatan dan hidup yang kekal melalui pengorbanan Tuhan, tubuh yang disalib, darah yang tertumpah, dan kematiannya di Bukit Golgota. Kami mengucap syukur dalam kesempatan ini. Kami juga menyembah Tuhan, karena melalui penyembahan itulah kami tahu bahwa kami boleh menjadi saksi bahwa Tuhanlah adalah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Terima kasih, dan secara khusus di tengah peribadahan ini kami akan diberkati, akan dituntun, akan ditolong oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan hidup yang mampu memperkenankan, menyenangkan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah zaman yang saat ini manusia sedemikian disibukkan yang amat sangat untuk mengejar dengan segala kekuatannya untuk memperoleh kekuasaan materi ataupun kesuksesan materi, baik dengan cara yang halal maupun dengan menghalalkan segala cara. Yang penting goalnya memperoleh kekuasaan materi atau kesuksesan materi. Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari sepenuhnya bahwa kita, dan lebih khusus lagi keluarga kita, hidup di dalam zaman yang sedemikian. Dan kita perlu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan memanggil dan memilih kita, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yaitu menjadi saksi Dia di tengah-tengah dunia yang sekarang ada. Di tengah-tengah segala zaman, kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi saksi Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 yang demikian bunyinya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat, kita sadar bahwa kita dipanggil dan dipilih di dalam segala zaman untuk kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi surat terbuka sebagaimana koran, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar semua orang boleh membaca kita, bahwa di dalam diri kita ada Kristus yang memerintahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan semuanya itu akan berpulang kembali untuk Bapa dipermuliakan, Sang Putra Penebus dipermuliakan, Roh Kudus Allah yang menyertai kita dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah sekali lagi keberadaan saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Demikianlah keberadaan keluarga kita di tengah-tengah zaman yang sedemikian, dengan segala kekuatannya untuk mengejar kekuasaan materi, kesuksesan materi, dan kenyamanan materi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari menanggapi, menyikapi panggilan dan pilihan daripada Tuhan terhadap diri kita. Maka untuk kita tetap hidup bisa memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan di tengah-tengah zaman yang sedemikian berubah dan mudah berubah, dan itu bisa mengganggu, bahkan bisa membelokkan panggilan dan pilihan kita lepas daripada tujuan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka untuk itu semua, untuk menyikapi zaman yang sedemikian jauh daripada kehendak Allah ini, maka kita menyikapinya dengan membangun karakter ilahi di dalam setiap pribadi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita tetap tinggal kuat di dalam kehendak Tuhan di tengah-tengah zaman yang sedemikian rupa lepas daripada kehendak Tuhan. Dunia sudah mengejar yaitu kekuasaan materi, mengejar yaitu kekayaan materi, mengejar kenyamanan materi yang begitu mudah menggoda terhadap panggilan dan pilihan kita. Maka kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, harus mau menyodorkan hidup ini, harus mau mempersembahkan hidup ini untuk dibangun, mengalami keserupaan dengan Tuhan. Artinya mengalami keserupaan karakter dengan Tuhan, atau serupa dengan karakter Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tempat yang paling strategis, tempat yang paling utama untuk kita membangun karakter ilahi adalah institusi kecil yang namanya keluarga. Katakan sama-sama, keluarga. Sekali lagi katakan sama-sama, keluarga. Ya, amin. Keluarga adalah tempat yang paling ideal, tempat yang paling strategis untuk membangun karakter ilahi. Olehnya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ulangan pasal 6, dan kita akan membacanya mulai dari ayat 4 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah Allah adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah Allah, itulah kehendak Allah, itulah yaitu titah raja di atas segala raja. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Perintah apa? Perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala kekuatanmu. Itulah perintah pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Selama kita masih bisa menyebut dan ada di dalam hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka perintah itu datang kepada kita. Perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Selain kita membuka hati untuk menaruh perintah itu, selanjutnya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, yaitu cintailah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah itu harus memperoleh ruang di dalam hati kita. Bagian hidup yang paling istimewa di dalam hati kita harus memperoleh perhatian dari kita. Itu yang pertama yang harus terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Perintah itu harus bertakhta di dalam setiap hati orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan perintah itu haruslah diajarkan dengan berulang-ulang, diajarkan dengan berulang-ulang kepada keluarga kita, kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada menantu-menantu kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit-cicit kita. Kita mempunyai tugas ilahi untuk mengajarkannya agar seluruh anggota keluarga kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus diajarkan, dibicarakan dalam segala bentuk aktivitas yang ada. Firman Tuhan berkata begini, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Mungkin kita ada waktu, dan memang kita harus menyediakan waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan penuh santai dari hati ke hati dengan seluruh anggota keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu, dengan cicit. Dan itu kita bicarakan, bukan membicarakan hal-hal yang lain saja, tetapi juga membicarakan tentang firman Tuhan. Demikian juga apabila engkau sedang dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berjalan sedang jalan-jalan bersama-sama dengan keluarga,
bisa pakai kendaraan sendiri, bisa sampai dengan kendaraan umum yang lain. Tetapi kalau kita bersama dengan keluarga, pesan Tuhan juga hendaknya di dalam pembicaraan kita, hendaknya di dalam percakapan kita juga membicarakan firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, mau tidur, Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kakek dan nenek mendongeng atau bercerita, membicarakan, yaitu firman Allah kepada cucu-cucunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada lebihnya berkat, tidak ada salahnya kalaupun kita mempunyai luasnya berkat, lalu kita bisa berkesempatan membeli perhiasan, boleh-boleh saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beli kalung salib, kita beli anting salib, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan maksud bukan untuk apa, tetapi kalau kita bisa melihat apa yang kita pakai dengan tanda salib, kita ingat akan kasih Tuhan, ingat akan pengorbanan Tuhan waktu menyelesaikan segala tugas Bapa di dalam salib itu, dalam penyaliban itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya. Tuhan tahu kita bukan pamer, tetapi kita dengan memakai pakaian itu, kita selalu ingat akan pengorbanan Tuhan. Mungkin secara sederhana, anak-anak kita, ya kaum muda kita, remaja kita, pada waktu retreat pakai kaos yang ada gambar salibnya juga baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dengan melihat tanda itu, kita diingatkan tentang kasih dan pengorbanan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini juga baik-baik saja. Kalau ada sedikit luasnya berkat, rumah kita beri hiasan-hiasan yang bernuansa rohani, bagus saja. Lukisan-lukisan yang bernuansa rohani, bagus-bagus saja, baik-baik saja, ada manfaatnya. Kalau kita melihat itu, kita selalu ingat akan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil dan dipilih untuk mempunyai karakter, sekarakter Kristus. Itulah yang disebut dengan karakter ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok di hadapan Tuhan ini, tetapi kita tetap dipanggil dan dipilih lurus, mempunyai karakter, sekarakter Kristus. Dan tempat yang paling ideal, yang paling strategis adalah keluarga. Maka dengan kita mentaati firman Tuhan, membangun karakter seperti karakter Kristus, yaitu membangun kasih kita kepada Tuhan dengan segenap, bukan sebagian, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat mungkin kita tanpa menyadari, tetapi orang lain akan melihat, yaitu buah daripada, yaitu usaha kita membangun diri kita, mempersembahkan diri kita oleh kebenaran firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus. Terbangunlah sebuah karakter, yaitu karakter ilahi, karakter yang menuju ke arah karakter Kristus. Tahu-tahu orang lain melihat kita mempunyai sifat keberanian. Keberanian apa? Berani berkata tidak terhadap segala bentuk godaan yang bisa menghasilkan dosa. Bapak Ibu Saudara ini, tahu-tahu orang lain mengerti,
bahwa kita mempunyai keteguhan hati, tidak mudah terombang-ambingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu-tahu orang lain memberikan penilaian. Wih, orang ini sekarang dewasa dalam imannya, tidak mudah terombang-ambingkan, mempunyai keteguhan hati. Tahu-tahu terbangun kita tanpa sadar kita mempunyai kesetiaan di dalam memelihara kesucian yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita mempunyai kesetiaan juga mengabdikan diri kepada Tuhan, setia beribadah dan juga setia melayani Tuhan. Tahu-tahu terbangun kita menjadi orang yang tidak suka bohong, tidak suka menipu, karena terbangunlah integritas, kejujuran di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu-tahu orang lain mengerti, membaca. Orang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena firman Tuhan, dulu sombong amat, angkuh congkak, kalau bergaul saja pilih-pilih. Sekarang rendah hati, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi mudah, sebagaikan tanah liat yang dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tahu-tahu orang ini menjadi orang yang baik, orang yang ramah kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Tahu-tahu orang ini mempunyai kasih. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hatinya mudah menaruh belas kasih apabila ada orang yang membutuhkan, gampang tolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu-tahu terbangunnya karakter Kristus itu, dia mempunyai orang yang begini, orang yang tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi menjadi orang yang menaruh ketergantungannya atau kepada Tuhan, atau lebih populer kita menyebutnya menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya teratur, hidupnya tertib, hidupnya penuh dengan bersih, hidup dengan disiplin, lalu menaruh hormat kepada orang-orang yang memang layak pantas untuk menerima hormat, hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama, saling menghargai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang yang terbentuk ke arah Kristus mempunyai karakter ilahi, maka tahu-tahu seisi anggota keluarga itu juga menjadi orang yang tidak egois, tidak menangan sendiri, mau dan bisa menerima orang lain apa adanya, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala bentuk kelebihannya, kedekatannya kepada Tuhan kita bisa mencontohnya, tetapi dengan berbagai kekurangannya kita mau berjalan bersama untuk dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus, lalu kita bisa bersama-sama berjalan, saudara. Dimulai dengan iman percaya kepada Yesus, lalu terus berjalan, dan akhirnya sampai kepada akhirnya keserupaan dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hati kita, hidup kita untuk dibangun mempunyai karakter seperti Kristus, dan tempat untuk membangun karakter yang paling ideal, yang paling strategis dimulai dari keluarga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkenan atas kita, memberkati kita, dan memakai kita menjadi saksinya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berbagi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu telah usai berbicara sesuai dengan jadwal. Namun hamba-Mu terus memohon untuk Roh Kudus terus mengerjakan firman itu di dalam setiap hati kami semua yang mendengarkannya. Dan akhirnya tujuan Tuhan, kami menjadi surat yang terbuka. Semua orang bisa membacanya dengan mudah, bahwa di dalam diri kami Kristuslah
yang berkerajaan, bertakhta dan memerintah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah yaitu keluarga kami, keluarga yang menjadi tempat ideal untuk membangun karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersakramen perjamuan kudus. Olehnya Bapak atau Ibu yang sudah ditunjuk, khususnya yang ada di rumah kita masing-masing, untuk mempersiapkan diri. Mari sejenak kita akan berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang kami kenal di dalam pribadi putranya Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka pada saat ini kami diberkati di tengah-tengah peribadahan ini. Kami akan diperlengkapi dengan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kami menjadikan satu pribadi yang senantiasa ingat atas segala pengorbanan Tuhan. Melalui penyalipan tubuh, tertumpahnya darah, dan kematian Kristus di Bukit Golgota. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam kasih Kristus saya undang setiap Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengangkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita, dan sebentar kita akan
diperdengarkan kebenaran firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, selaku hamba Allah saya ingin bertanya sebagai pengakuan imanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah engkau percaya hanya melalui tubuh Kristus yang disalibkan, maka setiap orang yang percaya dan menerima Dia, Yesus Kristus, akan memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara melalui imanmu kepada tubuh Kristus yang disalibkan engkau adalah anak-anak Allah? Haleluya. Mari setiap kita yang percaya makan bersama dalam nama Yesus. Selebihnya kita mengangkat cawan yang berisi anggur di dalam hadiratnya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kembali selaku hamba Allah saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara sebagai pengakuan imanmu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah engkau percaya bahwa hanya melalui darah Yesus Kristus Tuhan yang tertumpah di Bukit Kalvari, maka di dalam darah itulah Bapa menyediakan pengampunan dosa bagi kita sekalian? Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah engkau percaya hanya melalui darah Kristus kita memperoleh pengampunan dosa? Mari setiap kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Haleluya. Baiklah, mari bersama hambanya kita katakan syukur Tuhan. Mari kita persembahkan syukur Tuhan, syukur. Mari bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan bahwa oleh karena tubuh-Mu yang disalibkan, oleh karena darah-Mu yang tertumpah, kami memperoleh pengampunan dosa. Amen. Kami memperoleh pembenaran hidup di hadapan-Mu. Kami memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Olehnya kemenangan ini kami berkata haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, syukur. Segala kasih, kemurahan, anugerah, dan kasih karunia berlimpah atas setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa daripada Tuhan berkata
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan berdoa lebih dahulu buat persembahan yang kita lakukan pada Tuhan. Bersyukur buat kesempatan bagi kami hari ini boleh mempersembahkan keuangan kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya setiap benih yang percayakan dalam kehidupan kami akan kami tabur dengan sukacita, dan tepat pada waktunya kami akan mulai dalam kehidupan kami dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, peribadahan kita di ujungnya kita akan berdoa syafaat istimewa untuk bangsa dan negeri yang kita cintai, Indonesia. Mari kita bersehati, kita teduhkan diri di hadapan Tuhan. Bapa yang nyata di dalam pribadi putranya Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Tahu, segala sesuatu dalam hidup kami telanjang adanya di hadapan Engkau. Olehnya kami percaya Engkau tahu, Engkau melihat hati kami, bahwa kami sangat mengasihi negeri kami Indonesia yang sangat kami cintai. Bapa, olehnya berkatilah bangsa dan negeri kami Indonesia, menjadikan bangsa dan negeri yang kuat, yang tangguh, yang berkemenangan atas pandemi COVID-19 yang belum terkendali sepenuhnya di permukaan bumi ini. Pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, anggota lembaga-lembaga negara, demikian juga kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati,
wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Bapa, dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan hikmat, kesehatan, sehingga bisa maksimal melakukan segala tugas-tugas yang dengan baik, sehingga bangsa ini akan dibawa semakin maju dan bangsa yang mengalami pertumbuhan perekonomian nasional yang sehat dan merata. Tentu kami tidak akan pernah lupa untuk Panglima TNI dan Kapolri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan hikmat, sehingga melalui tugas-tugasnya sungguh dibawalah negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang tertib, negeri yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selebihnya berdoa untuk kekasih-kekasih-Mu yang Engkau percayakan di dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi. Mari Bapa, Engkau memberkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, semuanya ada di dalam genggaman kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Semuanya diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, roh yang terus menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan, dan semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang beribadah secara onsite maupun online di kediamannya masing-masing, atau onsite di rumah Tuhan, di gereja. Bapa, genapkanlah kebenaran firman-Mu, genapkanlah janji-Mu. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah didengar dengan telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati, dalam nama Yesus, janji itu terjadi atas kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita, tengah-tengah tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, yang menerimanya dengan iman berkata amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.